Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan gambaran bagaimana cara mengerjakan uji kompetensi keahlian untuk program atau kompetensi keahlian TKJ tahun 2001-2002 khususnya paket 1. Baik, langsung saja kita lihat ya di sini daftar peralatan yang dibutuhkan ya, yaitu di sini kita butuh dua router, yang satunya sebagai router utama, yang satunya sebagai switch ya, yang kita fungsikan nanti sebagai switch manageable karena kita tidak menggunakan switch manageable langsung. Oke, selanjutnya kita lihat kembali soalnya. Di sini kita di dalam soal kita disuruh nanti membuat VLAN ya, dimana VLAN 10 itu nanti mewakili Ether 2 pada router utama, dan VLAN 20 itu untuk Ether 3 ya, untuk di switchnya. Kemudian setting hotspot ya, WLAN itu dengan username tamu dan passwordnya guest dengan IP 192.168.30.1/24 ya nanti ya gateway-nya. Kemudian di sini kita lihat topologinya. Oke. Jadi seperti ini dari ISP. Di sini ini kabel internetnya ya. Kemudian kita sambungkan ya, di sini kita sambungkan ke router utama ya, dari ISP ke router utama. Di sini ISP ke router utama, kemudian dari router utama nanti disambungkan ke switch manageable atau router kedua. Kemudian di switch yang utama router yang utama itu nanti kita bisa akses WiFi dengan hotspot tadi. Kemudian di sini untuk Ether 2-nya itu untuk VLAN 10 dan Ether 3 untuk VLAN 20. Baik, susunannya seperti ini. Ini kabel ISP-nya ke Ether 1, port 1. Kemudian karena kita mau setting dulu ya, Ether 2-nya kita sambung ke PC dulu ya, atau laptop. Kemudian nanti ini kalau misalnya Ether 3 ini nanti ke switch, atau bisa nanti melalui Ether 2. Karena Ether 2 kita pakai dulu untuk setting ya. Jadi seperti ini. Langsung aja kita buka Winbox-nya. Jangan lupa kita lihat nah ini konfigurasinya apa saja yang dibutuhkan. Untuk Ether 1, untuk IP Ether 1 itu kita menggunakan IP yang ada di sini, dan yang terakhir kita kasih nomor absen. Dan IP-nya statik ya. Jadi kita tidak pakai DHCP client karena di sini perintahnya statik. Kita buka dulu Winbox-nya. Kemudian yang pertama kita setting dulu untuk identitasnya ya, biar nanti nggak bingung. Jadi mengganti identitas mikrotiknya atau routernya di sistem identity. Ini kita ganti katakanlah router gitu ya. Kemudian apply, oke. Nah, ini sudah berubah di atas ini ya, router. Kemudian berikutnya kita setting interface-nya. Kita buat VLAN dulu. Ini kita tambahkan, di add, ditambahkan VLAN. Kemudian kita beri nama, katakanlah tadi sesuai di soal di sini namanya yang pertama adalah VLAN 10. Nah, VLAN 10 lab admin ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita beri nama VLAN 10, kemudian lab admin. Nah, ini VLAN 10 lab admin. Kemudian jangan lupa di sini VLAN ID-nya kita isi 10. Ini yang penting ya. Kemudian interface-nya karena di sana perintahnya Ether 2 ya, kita pakai Ether 2. Kemudian kalau sudah selesai kita apply. Oke. Ini udah masuk di Ether 2. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN-nya. Kita ubah jadi VLAN 20. Kita ganti sesuai soal di sini
VLAN 20 nya lab jaringan ya. Baik, langsung aja VLAN 20 lab jaringan ya. Oke, berikutnya jangan lupa ini juga diganti 20 ID-nya, kemudian Ether 3 nah ini ya, VLAN ID 20, interface-nya Ether 3, di apply. Oke, berikutnya kita setting IP dulu untuk Ether 1 ya, sesuai soal. Kemudian nanti sekalian setting IP untuk VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20 dan juga WLAN ya. Ini kita setting IP address ya, karena manual, Ether 1-nya harus manual, maka kita tambahkan manual. Di sini IP-nya 192.168.6. Katakanlah nomor absen 5, berarti 5/24 kayak gitu. Interface-nya jangan lupa Ether 1 ya untuk akses internetnya atau NAT-nya, kemudian di apply. Nah, kita tambahkan dulu yang lain juga untuk IP dari VLAN-nya 192.168.10.1/28 sesuai soal di sini ya. Untuk VLAN 10.28 dan VLAN 20.1 nanti /28 juga, dan yang terakhir untuk WLAN-nya 30.1. Kita buat VLAN 10 apply. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.20.1/28 juga. Kemudian ininya VLAN 20 interface-nya, kemudian kita apply. Berikutnya kita tambahkan lagi untuk WLAN-nya 192.168.30.1/24 untuk WLAN. Ini ya. Interface-nya sudah betul, WLAN 1 apply. Berikutnya kita masih di Ether 1 dulu ya. Kita setting DNS-nya, IP DNS supaya bisa connect internet 8888 katakanlah. Kemudian allow dicentang ya. Ini servernya 88. Kemudian di apply. Berikutnya kita setting NAT IP ya, IP firewall. Di NAT-nya kita tambahkan ini, kita add ya, generalnya SCR NAT, kemudian out interface-nya jangan lupa Ether 1, kemudian action-nya masquerade. Kemudian di apply. Berikutnya kita setting IP routes, karena tadi setting manual ya. Kita tambahkan aja di sini routes-nya, gateway-nya tambahkan 192.168.6.1 di apply. Sudah tambah. Berikutnya kita setting untuk DHCP servernya ya, karena di sini perintahnya supaya nanti klien yang terkoneksi ke suite manageable itu langsung terhubung, jadi tanpa setting IP manual ya, sehingga kita setting di sini DHCP server, IP DHCP server untuk lab jaringan atau VLAN 10 ya. Kita next saja sampai selesai, sampai dan juga jangan lupa untuk VLAN 20 next saja. Berikutnya kita setting wirelessnya dulu, kita nyalakan untuk hotspot ya. Kita nyalakan enable, klik 2 kali, modenya kita ubah menjadi AP bridge. Kemudian SSID-nya kita lihat apa di sini perintahnya. Di sini tidak ada SSID-nya, kita
ubah aja menjadi hotspotnya nama peserta ya. Katakanlah di sini SSID-nya Erna Yunita gitu. Kemudian sudah di apply. Oke. Berikutnya kita setting hotspot di IP, kemudian hotspot. Di sini kita setting hotspot setup. Kita tambahkan interface-nya WLAN 1, next saja. Next ya, next saja sampai ketemu DNS name. Nah, di DNS name-nya di sini di soal DNS name-nya juga tidak ditentukan ya. Jadi tidak ditentukan, terserah kita ubah aja menjadi UKKTKJ ya. UKKTKJ.net katakanlah gitu. Kemudian ini untuk DNS ini untuk halaman loginnya ya. Jadi login page-nya nanti alamatnya itu UKKTKJ.net. Kemudian next saja. Nah, ini usernya kita buat sesuai soal. Tadi di soal username-nya tamu, passwordnya guest. Tamu, kemudian di sini guest. Nanti bisa diubah juga kok. Nah, ini ditambahkan juga bisa nanti. Next sampai successful. Oke. Kemudian kita ke server profile, cookiesnya kita hapus saja. Kita hilangkan centangnya. Oke. Berikutnya di sini sudah selesai, kita coba tes dulu ping Google ya. Kita coba tes ping google.com ya. Nah, udah jalan berarti internetnya udah bisa untuk Ether 1 ya. Dan tentunya untuk Oke, berikutnya kita setting di sini ya, di mikrotiknya yang kedua atau router yang kedua yang berfungsi sebagai switch ya. Di sini kita pilih ya, jadi kita masukkan portnya. Ini portnya yang kita pilih yang nantinya tidak digunakan untuk VLAN. Ini hanya untuk setting sementara, karena nanti pas kita setting bridge ya, port atau Ether 2 dan 3 nya, maka Winbox kita akan keluar. Oke, langsung aja kita buka Winbox-nya. Ini kita masuk. Nah, langkah pertama kita ubah dulu identitasnya seperti biasa di sistem identity. Kemudian kita ubah menjadi switch. Oke, sudah berubah di sini. Kemudian kita setting bridge-nya ya. Bridge, di tab bridge ini kita tambahkan aja untuk generalnya bridge 1 ya. Kita beri name bridge 1, biarkan saja apply. Oke, kalau sudah kita masuk ke ports-nya kita tambahkan interface-nya, pilih aja Ether 1 bridge 1 ya, apply. Oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi untuk Ether 2 nya ya. Kemudian kita pilih VLAN-nya. VLAN-nya karena Ether 2 itu VLAN 10 ID-nya atau PVID-nya, maka kita isi 10. Kemudian apply. Oke. Berikutnya kita tambahkan lagi untuk VLAN 20 ya. Kita pilih interface-nya untuk Ether 3 ya. Jadi Ether 3 VLAN-nya VLAN 20. Kemudian di apply. Oke, selanjutnya kita menuju ke port VLANs. Di sini tujuannya untuk menghubungkan bridge dengan VLAN-nya juga ya. Jadi name-nya tetap bridge 1. Jadi kita menentukan nanti yang sebagai terang link yang mana ya. Kemudian VLAN ID-nya katakanlah 10. Tag ini adalah terang linknya, tetap Ether 1 sebagai penghubungnya.
melalui Ether 1, kemudian dia untuk VLAN 10 ini, ID 10 ini untuk Ether berapa atau port berapa. Karena kita cuma di soal cuma Ether 2 saja, maka di sini kita pilih Ether 2. Seandainya di sini VLAN 10-nya itu untuk Ether 2 dan Ether 5 katakanlah atau Ether 4, maka di sini bisa kita tambahkan Ether 4 atau yang lain ya. Jadi seperti itu. Karena cuma Ether 2 ya kita pilih Ether 2 aja, kemudian di apply. Oke. Berikutnya kita tambahkan lagi juga untuk VLAN ID 20 ya. Tagnya tetap terang linknya Ether 1, kemudian untagnya kita pilih Ether 3 ya. Apply. Oke. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa, kita disconnect dulu ya ini ya. Kita cek. Nah, caranya untuk ngeceknya apakah sudah berhasil settingan kita, maka kita hubungkan PC kita ini. Ya, ini kan terhubung tadi ke port 4. Nah, karena di sini di router utamanya kita hubung ke VLAN 20 atau port 3, maka di sini kita hubungkan juga ke port 3 di switchnya. Jadi PC kita dihubungkan ke port 3. Oke, sudah nyala. Kalau seandainya di sini di router utamanya itu port 2, maka di switchnya juga harus port 2. Jadi seperti itu. Kita coba dulu ya. Masih identifying, kita coba buka aja. Kemudian kita disable enable ya. Seharusnya sudah bisa. Kita tunggu aja. Mohon maaf tadi kita belum setting VLAN filtering ya. Di sini di bridge 1 ada yang kelupaan, kita kembali ke Winbox. Bridge 1-nya di klik, kemudian VLAN filtering kita centang, kemudian apply. Oke, di sini kita disable enable lagi. Nah, harusnya ini ya sudah muncul networknya. Tadi kurang kita centang VLAN filteringnya. Kita lihat statusnya dapat IP berapa di VLAN 20. Ya betul ya, sesuai IP yang di DHCP tadi 192.168.20.14. Kita cek koneksinya, bisa ke Windows R, kita ping google.com, kita jalankan aja. Udah jalan ya, udah jalan. Kita coba buka. Tuh. Nah, udah jalan ya internetnya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk setting VLAN dan hotspot di soal UKK paket 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.